Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Tatak ya, Ketua KKN. Kemudian yang saya hormati Pak Askur selaku pemateri pada siang hari ini. Dan yang saya sayangi mahasiswa yang memprogram KKN ya. Oke, kegiatan hari ini adalah workshop tentang luaran TTG ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Askur. Jadi nanti ada 2 sesi ya. Sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh Bapak Askur dan sesi kedua yaitu tanya jawab. Oke. Pak Askur sudah siap ya Pak? Siap Mas. Oke. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Askur. Oke, terima kasih Pak Denny atas kesempatannya pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IPM dan juga Puslit Pengabdian ya Pak Tatak dan Pak Denny sebagai moderator hari ini dan teman-teman mahasiswa yang saya cinta sayangi. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sharing ya terkait dengan luaran nanti yang ingin dirancang oleh teman-teman, khususnya luaran yang berkaitan dengan teknologi tepat guna. Ya, saya share Pak Denny ya. Monggo Pak, silakan Pak. Oke, apakah sudah kelihatan Pak? Sudah Pak. Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui di buku panduan bahwa salah satu luaran yang bisa hasilkan ya, yang bisa hasilkan bahkan teknologi tepat guna ini salah satu luaran yang kategorinya termasuk wajib ya, dan memiliki 3 poin yang nanti akan dirancang oleh teman-teman sebagai bentuk daripada luaran kegiatan KKN tahun akademik 2022-2023. Teman-teman sekalian, teknologi tepat guna ini seringkali hadir di masyarakat itu menjadi teknologi yang dapat membantu masyarakat, membantu desa dalam rangka nanti barangkali menyelesaikan masalah yang ada di desa ya. Oleh sebab itu maka tentunya ini menjadi hal yang perlu nanti diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Baik, saya langsung saja. Pertama teman-teman sekalian, berbicara desa ya, tentunya ini ada sebagian yang sudah kemarin survei ya ke lapangan bahwa di desa itu memiliki banyak potensi ya, memiliki banyak potensi baik itu dalam bentuk tanah, air, iklim, ternak, SDM maupun potensi-potensi yang lain ya, bisa juga laut, bisa juga berbagai potensi yang ada di desa. Ya, jadi secara fisik ada potensi-potensi tersebut. Pemanfaatan dari potensi itu berbagai macam juga. Ada yang dimanfaatkan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, maupun dimanfaatkan dari sektor-sektor yang lain. Di samping potensi itu, pastinya nanti teman-teman menemukan potensi secara non fisik ya. Kadangkala kita ketika ke desa itu menemukan potensi berbentuk organisasi, misalkan organisasi kemasyarakatan, ada juga tradisi-tradisi, kemudian dan lain-lainnya yang bukan berbentuk dalam bentuk fisik ya. Kenapa kita perlu tahu ini ya?
Karena berbicara teknologi itu pasti nanti akan berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di desa ini. Baik potensi yang secara fisik maupun potensi secara non-fisik ini. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ketika ke desa, hal-hal ini harus terurai, secara detail, ya. Potensi-potensi ini harus teridentifikasi secara detail berikut dengan problem-problemnya, ya. Oke. Lalu berbicara dengan teknologi tepat guna sendiri, ya ini perlu kita clearkan di awal teman-teman sekalian, karena bisa jadi kita memiliki teknologi, tetapi ketika dibawa ke masyarakat itu menjadi teknologi yang tidak bisa digunakan. Ya. Kenapa hal itu? Karena teknologi yang kita punya itu bisa jadi terlalu tinggi bagi mereka. Ya. Nah, oleh sebab itu maka perlu kita yang namanya teknologi tepat guna. Apa itu teknologi tepat guna? Yang pertama adalah tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Jadi tadi kalau misalkan ada potensi berbentuk air misalkan, lalu dari potensi itu apa sih sebenarnya problemnya? Mereka butuh apa? Ya. Nah, ini kita harus menentukan atau menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Ya. Sekali lagi, sudut pandang kita adalah kebutuhan yang dari masyarakat, bukan dari kita ya. Seringkali sudut pandangnya adalah teknologi dari kita. Kita menganggap bahwa teknologi sangat hebat, tetapi sekali lagi setelah dibawa ke desa itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dapat menjawab permasalahan masyarakat. Contoh tadi misalkan air. Air selama ini hanya dibuang begitu saja misalkan tanpa termanfaatkan. Padahal pada saat musim kemarau kita butuh sekali misalkan tentang air. Nah, ini di satu sisi ada potensi, di satu sisi misalkan ada problem. Nah, oleh sebab itu teknologi yang nanti kita rancang harus mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, identifikasi permasalahan ini juga seringkali saya temukan di teman-teman mahasiswa itu kurang tereksplorasi dengan baik ya, sehingga program yang disusun itu menjadi program yang kurang dianggap karena bisa jadi tidak mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Yang ketiga yang tentunya tidak kalah pentingnya adalah tidak merusak lingkungan. Ya, jangan sampai nanti teknologi yang kita buat itu justru menimbulkan dampak-dampak negatif kepada lingkungan, baik itu dampak terkait dengan eksplorasi sumber daya alam maupun dampak-dampak yang menyebabkan bawaan-bawaan yang negatif ya. Lalu yang keempat, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah. Nah, ini yang tadi seperti yang saya sampaikan di awal, seringkali kita punya teknologi, ketika kita bawa kepada masyarakat itu, teknologi kita itu menjadi sesuatu yang tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena misalkan teknologinya terlalu tinggi, mereka tidak ngerti berbasis web, teknologi kita itu membawa menggunakan teknologi web misalkan ya. Nah ini kan terlalu tinggi. Oleh sebab itu maka nanti ketika kita merancang teknologi yang akan dibawa kepada masyarakat itu harus disesuaikan dengan siapa yang menerima. Atau lagi misalkan pengeringan menggunakan pengeringan vakum misalkan. Padahal di desa itu tidak ada ceritanya pengeringan terkait dengan vakum. Nah ini kan susah nanti implementasinya di sana, sehingga kuncinya adalah bagaimana teknologi tepat guna itu nanti harus mudah untuk mereka gunakan. Yang berikutnya adalah harapannya adalah dengan teknologi tepat guna itu nanti memberikan nilai tambah baik dari aspek ekonomi maupun aspek lingkungan hidup ya. Yang awalnya misalkan membutuhkan
sumber daya alam itu tidak termanfaatkan dengan baik, dengan adanya teknologi itu bisa ada value added di situ ya. Ada tambahan nilai yang bisa menjadi tambahan pendapatan kepada masyarakat di sana maupun masyarakat desa. Ya, maupun perbaikan aspek lingkungan hidup yang awalnya menikmati air kotor, dengan adanya teknologi dengan teman-teman itu menghasilkan air yang bersih, yang sehat misalkan. Ini kan ada aspek masalah lingkungan hidup yang diperbaiki dari teknologi tepat guna yang nanti akan dibawa oleh teman-teman. Ya, jadi aspek-aspek ini tolong nanti diperhatikan ketika membawa teknologi yang akan nanti diimplementasikan di masyarakat. Teman-teman sekalian, ini adalah kerangka bagaimana nanti menentukan kira-kira teknologi tepat guna apa saja yang bisa diimplementasikan di masyarakat. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya identifikasi potensi atau masalah ya. Ya, jadi potensinya apa, kemudian masalahnya apa. Yang sering saya temukan adalah berkaitan dengan identifikasi potensi ini seringkali kurang tereksplorasi ya, seperti saya tadi di awal bahwa belum tereksplorasi dengan baik. Karena ketika survei ke Sandung Bambu, maka teman-teman berstatement bahwa di sana banyak bambu, potensi bambu. Padahal kalau kita survei secara betul, maka hanya ada beberapa saja. Nah, ini akan menjadi masalah nanti kalau misalkan belum tereksplorasi dengan baik potensi yang ada di sana ya, maupun masalahnya. Ya, jadi itu yang nanti hal yang harus diidentifikasi pertama kali adalah terkait dengan potensi dan masalahnya. Lalu yang kedua adalah kira-kira teknologi yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu apa? Ya, beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah terkait dengan menggunakan analisis kebutuhan, SWOT maupun kelayakan TDG-nya. Jadi banyak hal. Silahkan nanti kira-kira metode apa yang kira-kira yang paling mudah untuk dilakukan oleh teman-teman terkait dengan pemilihan teknologi. Ya, yang jelas pemilihan teknologi itu nanti harus memiliki kriteria yang tadi saya paparkan sebelumnya ya, mudah diimplementasikan, ya mudah digunakan, kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di sana. Kemudian menetapkan sasaran penerima, kira-kira nanti yang akan melakukan atau menerapkan TTG ini adalah siapa? Ya, nah ini yang perlu kita identifikasi terkait dengan tadi usernya, penggunanya. Ya, penggunanya siapa? Apakah seluruh masyarakat atau hanya kelompok-kelompok tertentu nanti yang akan mengimplementasikan atau menerapkan dari TTG yang nanti akan dibawa oleh teman-teman. Ya, jadi itu perlu nanti kita tetapkan. Kenapa demikian? Karena kita perlu persiapkan juga. Ya, persiapkan atau perlu kita latih juga nanti pada saat di sana, atau perlu kita dampingi juga sebelum kita meninggalkan dari desa. Yang berikutnya adalah metode transfer TTG-nya. Ya, bagaimana nanti teknologi yang akan nanti kita tawarkan di masyarakat itu dapat digunakan dengan baik. Ya, menggunakan cara yang apa misalkan ya, itu juga nanti bisa di metodenya ya, baik itu nanti dalam bentuk pelatihan, pendampingan maupun dalam bentuk yang lain. Kemudian yang terakhir
Iya, koneksinya terputus nih Pak Askur. Ya, sorry, Pak Denny. Sorry, tadi terpental ya saya. Oke, Pak Denny. Pak Denny, gimana suara saya? Iya, terdengar Pak, terdengar Pak. Sorry ya, tadi kayaknya jaringannya terpental saya. Oke, bentar ya Pak. Saya share lagi. Oke. Oke. Ini masih terekod ya Pak Denny? Iya, terekod Pak. Oke, sip. Baik, kita lanjutkan ya. Sorry tadi saya ini di kampus. Oke, baik. Sekarang kita coba mengilustrasikan bagaimana sih sebenarnya TTG itu dihasilkan ya di masyarakat itu nanti ya. Ini saya buat ilustrasi. Apakah hanya di bidang pertanian, Pak? Pertanyaannya tidak. Nanti boleh teman-teman membuat ilustrasi semacam ini, bagaimana penerapan dari teknologi tepat guna itu. Ya, ini saya ilustrasikan. Misalkan di desa itu ada potensi jagung, misalkan ya, ada potensi jagung. Tetapi beberapa musim ini terjadi jumlahnya produksinya sangat rendah. Ya, ini kan masalah ya. Jadi masalah. Teman-teman perlu mengeksplorasi misalkan apa sih sebenarnya akar masalahnya. Ternyata setelah dieksplorasi akar masalahnya, misalkan sering terkena hama, baik itu bentuk bakteri, tikus dan lain semacamnya. Sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya produksinya itu menjadi rendah misalkan. Yang kedua, misalkan kesuburannya kurang. Kenapa? Karena pupuk mahal, susah juga didapatkan, misalkan setelah hasil eksplorasinya. Yang ketiga, terjadinya produksi rendah itu ternyata juga masalahnya di akar masalahnya terjadi kekurangan air karena selama ini mengandalkan pada hujan. Nah, kira-kira kalau kita sudah mengilustrasikan dengan kayak begini, masalahnya sudah ada akar masalahnya. Kira-kira teknologi apa yang bisa membantu untuk menyelesaikan problem ini? Ya, maka solusinya misalkan kayak begini. Tadi karena sering terkena hama, penyakit, baik bakteri dan macam-macamnya, maka teman-teman membuat suatu teknologi tepat guna dengan cara membuat pestisida organik, misalkan dengan daun mimba, bahannya misalkan. Intinya nanti ini berdasarkan bahan-bahan yang kira-kira bisa digunakan di daerah sana itu apa. Ya. Yang kedua, misalkan membuat perangkap tikus dari limbah yang ada di sana, misalkan. Karena produksi turun itu ternyata juga karena serangan hama itu tadi, tikus. Ya, itu juga misalkan teknologinya ini. Ya. Kenapa metode ini? Karena mudah untuk misalkan dibuat, diimplementasikan oleh mereka. Ini contoh saja ya, ini contoh saja. Silahkan nanti mengeksplorasi sendiri-sendiri, kira-kira potensinya apa yang diinginkan. Kemudian kesuburan kurang karena pupuk mahal, padahal di sana banyak bahan baku untuk buat pupuk kompos misalkan. Maka teman-teman silahkan nanti membuat teknologi yang bisa menghasilkan pupuk kompos misalkan. Lalu kekurangan air misalkan karena tak ada hujan, padahal pada saat hujan melimpah. Kenapa kalau kita berinovasi membuat suatu teknologi yang bisa menampung air pada saat musim hujan, nanti kita manfaatkan pada saat ini. Nah, keberhasilan teknologi-teknologi inilah nanti yang kira-kira membantu teman-teman sekalian, membantu masyarakat yang ada di sana dalam rangka menyelesaikan masalahnya. Ya, oke.
Yang berikutnya misalkan ilustrasi yang kedua, ini masih berkaitan dengan misalkan jagung. Masalahnya apa? Pada saat panen jumlahnya melimpah, harganya rendah. Ya. Kenapa kok terjadi demikian? Karena ternyata setelah dieksplorasi, masalahnya adalah jagung hanya dijual langsung, ya, tidak ada diversifikasi produk turunannya, ya, karena hanya dijual begitu saja. Nah, pada saat jumlah yang melimpah harga rendah ini, tentunya hukum permintaan dan penawaran yang akan berlaku. Nah, ini menjadi masalah. Apa kira-kira teknologi yang bisa diimplementasikan adalah misalkan dengan membuat diversifikasi dari produk, ya, entah itu nanti dalam bentuk tepung jagung, kemudian emping jagung dan lain semacamnya ini. Ya, jadi teknologinya nanti bisa disesuaikan dengan kira-kira yang bisa diimplementasikan di sana. Ya, jadi itu contoh ilustrasi yang kedua. Yang ketiga, misalkan limbah dari jagung dibuang begitu saja, bahkan hanya dibakar misalkan. Ya, ternyata karena masalahnya belum banyak dimanfaatkan, ya, termanfaatkan. Kemudian limbah kulit jongkolnya juga hanya dibuang begitu saja atau dibakar, ya, dibakar. Nah, apa kira-kira usulan teknologinya? Ya, bisa dibuat dalam bentuk kerajinan, ya, sehingga ini memiliki nilai yang awalnya hanya dibuang begitu saja, dibuat semacam kerajinan sehingga itu nanti akan menjadi produk yang unik, ya. Atau dibuat briket juga, ya, sehingga ini nanti juga akan bermanfaat untuk bahan bakar misalkan di desa menjadi bahan bakar alternatif. Atau tadi limbah-limbah itu kita modifikasi menjadi kalau di pendidikan menjadi alat peraga, misalkan alat peraga di dalam pendidikan menggunakan limbah-limbah yang ada di sekitarnya, dan ini kadang-kala menjadi positif, ya, untuk menjadi alat peraga di dalam pendidikan karena bahan-bahan yang mereka gunakan adalah bahan-bahan yang mereka sudah kenali setiap hari. Ini contoh beberapa ilustrasi bagaimana teknologi tepat guna itu dimunculkan. Yang berikutnya, misalkan ini juga saya ilustrasikan, di sana ada potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu dalam bentuk sumber daya alam laut, pertanian, atau hutan, atau yang lainnya itu, yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan sehari-hari mereka, ya. Jadi ya hanya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari saja tanpa ada sisi pemanfaatan tadi, peningkatan secara ekonomi maupun perbaikan dari lingkungan, aspek lingkungan, ya. Ternyata setelah dieksplorasi, kenapa? Karena di sana memang susah sinyal HP, misalkan akses internet susah, sehingga potensi desa ini susah untuk dipromosikan keluar, misalkan, atau potensi-potensi yang mereka miliki susah untuk disalurkan ke pihak luar, misalkan, karena memang di sana sinyal HP, akses internet menjadi susah. Untuk mempromosikannya itu menjadi susah. Padahal kalau kita manfaatkan sebagai aspek wisata, misalkan luar biasa, misalkan, ya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Misalkan merancang alat penguat sinyal HP dan internet, misalkan, sehingga di sana akan melek terhadap internet maupun yang lainnya, misalkan. Ini salah satu solusi yang diberikan. Dan beberapa tahun yang lalu, teman-teman mahasiswa KKN pernah membuat namanya penguat sinyal di desa itu, dan teman-teman perlu diketahui, kadangkala tidak semuanya desa itu jaringan seluler itu dapat tertangkap dengan baik, ya, internet tertangkap dengan baik. Kadangkala
memiliki kendala-kendala sinyal HP dan lain semacamnya. Nah, ini kan sangat solutif sekali ketika misalkan datang ke desa membawa hal-hal kayak begini ini. Ya, jadi ini contoh ilustrasinya saja teman-teman sekalian. Silakan nanti berikan. Contoh ilustrasi yang kelima, misalkan di sana ada potensi sungai, ya, tetapi seringkali membawa malapetaka. Misalkan apa yang terjadi? Seringkali terjadi banjir yang menyebabkan hasil pertanian, peternakan, bahkan peralatan rumah tangga itu ya habis, hanyut, ya, karena ada di bantaran aliran sungai misalkan. Nah, apa akan masalahnya? Ternyata memang setiap terjadi banjir itu tidak ada peringatan dini, ya, sehingga masyarakat yang ada di sekitarnya sungai ini tidak sempat untuk menyelamatkan diri, ya, baik dari hasil pertaniannya, peternakannya maupun peralatan-peralatan yang mereka miliki. Ya. Apa kira-kira usulan teknologi tepat gunanya? Misalkan teman-teman merancangkan alat pendeteksi banjir secara sederhana, ya, sehingga kalau sudah ada tanda-tanda mau banjir, maka ada sirine yang menyampaikan kepada masyarakat khususnya yang ada di sekitar itu, ya, kayak alat pendeteksi tsunami. Tapi kalau ini kan implementasinya mendeteksi banjir, sehingga kalau ada peringatan kayak begini ini, orang-orang yang ada di sekitar aliran sungai itu harus mempersiapkan diri atau mengasingkan barang-barangnya atau peternakannya maupun yang bisa diselamatkan, sehingga kerugian bisa diminimalisir ketika terjadi banjir kayak begitu. Ya, ini ilustrasinya. Lalu berikutnya, ini misalkan lagi nanti di desa ketemu dengan potensi peternakan. Ya, ternyata banyak yang menghasilkan peternak, ya. Lalu menghasilkan masalah kotoran sapi sehingga menimbulkan polusi udara, bau, ya. Karena ternyata akar masalahnya hanya ditimbun tidak dimanfaatkan, ya. Menjadi hanya ditimbun tidak dimanfaatkan. Nah, apa kira-kira solusinya teknologi tepat guna? Maka bisa jadi dikonversi menjadi biogas misalkan oleh teman-teman sekalian, menggunakan biogas yang kira-kira disesuaikan dengan skala mereka yang ada di desa, atau diproduksi menjadi pupuk kompos misalkan. Ya, jadi itulah nanti silakan disesuaikan dengan kira-kira yang paling memungkinkan yang benar. Ya. Kemudian teman-teman juga nanti bisa menemukan tumpukan sampah. Ya, tumpukan sampah mungkin sebagian orang menganggap itu menjadi masalah, ya, tapi bisa jadi kita sudut pandangnya itu menjadi potensi. Ya. Tetapi potensi ini seringkali menimbulkan suatu masalah yang menyebabkan misalkan polusi udara, ya, mencemari air, maupun dapat mempengaruhi kualitas lingkungan lainnya. Ya. Akar masalahnya adalah karena perilaku masyarakat hanya dibuang, tidak ada upaya misalkan pengolahan sampah atau pengendalian dari sampah yang mereka inginkan. Ya. Lalu teknologi apa saja yang kira-kira memungkinkan? Contohnya misalkan yang organik, yang segar dalam bentuk buah dan sayur, sisa-sisa kulit buah, sisa-sisa sayur misalkan, bisa diproduksi menjadi cairan namanya ekoenzim yang kaya dengan berbagai macam manfaat, ya. Atau yang tidak segar misalkan sisa nasi, kemudian bisa daun dan semacamnya, itu bisa diproduksi menjadi tadi kompos. Kemudian bisa juga yang kering ini dibuat tadi briquette, kemudian yang anorganik, ya, yang bisa direuse kembali, yang tidak bisa direuse mungkin bisa distilasi menghasilkan bahan bakar misalkan. Ini juga
setahu saya dulu pernah dilakukan oleh mahasiswa KKN juga, membuat suatu destinasi yang sederhana menghasilkan bahan bakar. Meskipun ini masih perlu tahapan berikutnya lagi ya, tetapi minimal sampah-sampah plastik pada khususnya ini dapat dikonversi menjadi sesuatu yang memiliki nilai. Ya, itu. Kemudian berikutnya, misalkan lagi di situ memang ada listrik, ya di desa itu sudah masuk listrik. Insya Allah sudah hampir semuanya. Kalau di Madura itu sudah masuk listrik ya. Tetapi masalahnya akan sering mungkin nanti teman-teman menjumpai akan mengalami yang namanya pemadaman listrik ya di desa. Apalagi kalau misalkan musim hujan, petir itu biasanya memang sengaja dimatikan oleh PLN, karena kalau tidak dimatikan justru nanti akan membawa kerugian yang ini misalkan yang lebih lama ya. Ternyata karena masalahnya misalkan pasokan listrik terbatas, yang kedua memang sengaja karena hujan dan lain-lain oleh PLN ini menjadi ini kan. Lalu teknologi apa yang bisa dimanfaatkan? Misalkan teman-teman membuat alternatif lampu botol plastik bekas, misalkan, sehingga ini sangat membantu pada saat mungkin padam, cahaya itu nanti akan diteruskan ke sini, sehingga nanti akan membuat penerangan di dalam. Ya. Atau menggunakan inovasi-inovasi yang lain, ya silahkan nanti berinovasi sehingga tidak lagi minimal pada saat padam itu tidak tidak gelap gulita, tetapi ada sumber-sumber listrik lain, ya baik itu tenaga surya, bisa juga nanti menggunakan tenaga angin dan lain semacamnya, sehingga ada pasokan listrik dalam waktu yang sementara. Ya. Kemudian ini beberapa contoh hasil teknologi tepat guna yang lain yang bisa nanti dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian. Contoh misalkan di sana banyak limbah organik ya, limbah organik atau hijauan-hijauan ya. Sementara pada saat musim kemarau peternaknya mereka itu susah mendapatkan pakan misalkan. Ya, bisa jadi nanti teman-teman berinovasi membuat pakan yang kira-kira nanti bisa dimanfaatkan pada saat musim-musim tertentu misalkan. Nah, silakan nanti dieksplorasi masalahnya apa, kemudian teknologinya apa. Kemudian di satu sisi juga nanti teman-teman sekalian menemukan tanaman-tanaman obat ya, atau tanaman-tanaman berbahan jamu ya, berbahan jamu berbagai macam jamu di sana, tetapi misalkan belum termanfaatkan dengan baik, atau di sana banyak melimpah sekali bahan jamu tetapi susah mau ini disalurkan bagaimana ya. Yang pertama nanti bisa diproduksi menjadi simplisia sebagai bahan baku dari jamu, atau nanti sampai kepada menghasilkan suatu produk dari jamu sendiri itu dari berbagai bahan yang nanti diketahui oleh teman-teman sehingga menghasilkan jamu ya. Atau nanti bisa menghasilkan teknologi misalkan pengeringan simplisia ini sehingga nanti bisa dijual ke daerah-daerah lain dalam bentuk simplisia. Silakan nanti potensi di desa itu menemukan apa. Bisa jadi nanti potensinya adalah bentuk perikanan, ya dalam bentuk perikanan, ya bisa melimpah, sangat sekali melimpah, harganya murah meriah, sehingga secara nilai ekonomi itu sangat rendah sekali. Lalu teman-teman bisa berinovasi dengan merancang suatu produknya, menghasilkan suatu produk, bisa dalam bentuk bakso, abon, nugget, bisa juga terasi maupun dari kerupuk lain, dan inovasi-inovasi teknologi yang lain yang bisa diimplementasikan di masyarakat sana. Ya. Kemudian ini beberapa contoh lagi, misalkan nanti di sana ada wisata mangrove,
ya, atau tempat KKN saya kebetulan di pesisir, ada potensi mangrove, buahnya banyak, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, misalkan. Ya. Lalu teman-teman hadir untuk mengajari kepada masyarakat, dikonversi menjadi bahan-bahan yang bernilai, menggunakan teknologi yang tepat guna, yang mudah mereka lakukan, menggunakan alat yang mereka bisa gunakan, menghasilkan suatu bentuk, baik itu dalam bentuk dodol atau jenang, sirup, roti, maupun produk-produk yang lain. Ya. Jadi awalnya potensi ini yang tidak termanfaatkan buahnya, dengan inovasi yang teman-teman lakukan mampu menghasilkan produk yang inovatif. Ya. Kemudian saya juga ketemu di desa saya potensinya adalah buah kelapa misalkan. Ya, di dalam buah kelapa ini bisa teman-teman uraikan menjadi berbagai macam, ya. Dalam bentuk sabut kelapanya nanti dibuat pupuk fiber, ya, dibuat matras, ya. Kemudian dagingnya itu bisa dibuat misalkan daging parut, kemudian ada juga VCO, dibuat minyak, atau membuat biodeselnya. Silakan nanti dipilih kira-kira yang paling memungkinkan untuk teknologi yang paling memungkinkan, menyesuaikan dengan kebutuhan atau problem dari masyarakat itu yang mana. Batonya misalkan dibuat briket arang, jangan salah, ini juga menjadi banyak incaran ya kalau di Surabaya, karena ini menjadi bahan bakar yang potensial. Kalau dibuat pengasapan ikan itu menghasilkan aroma yang khas. Kemudian air kelapanya dirubah menjadi bahan yang nata de coco, kecap atau yang lain. Nah, ini kira-kira potensi-potensi atau apa namanya produk-produk yang bisa dikembangkan, teknologi yang bisa dikembangkan oleh teman-teman sekalian. Ya. Sebagai penutup yang terakhir, jadi kalau menurut saya teknologi tepat guna itu ada dua hal. Yang pertama adalah pendekatan alatnya, yang kedua adalah pendekatan teknologi metodenya. Ya, metode misalkan prosesnya. Jadi dengan menggunakan proses tertentu, maka nanti kita menghasilkan suatu produk tertentu, barang baru yang kira-kira sesuai dengan ikan, atau menggunakan alatnya. Contoh misalkan di dalam briket arang ini, jadi teman-teman merancang alatnya untuk pembakaran menjadi briket arang. Ya. Jadi saya punya teknologi tepat guna bagaimana membuat briket arang, pembakaran dari arang yang cepat misalkan. Kalau selama ini orang membutuhkan 6 jam, saya hanya butuh 1 jam bisa menjadi briket. Ini juga pendekatan alat. Atau sekali lagi teknologinya itu pendekatan dengan proses. Demikian mungkin pengantar dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, ayo sila kita diskusi. Saya kembalikan ke Pak Denny. Suaranya kok belum, Pak? Tes. Masuk, Pak? Sudah, oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Askur atas materi yang disampaikan. Luar biasa, cukup lengkap ya. Jadi disampaikan mulai pertama yaitu pemilihan topik TTG ya yang diambil dari potensi DP. Sekarang pukul 13.44. Bukalapak, pelan-pelan pasti cuan. Ada potensi SD 13,03% PA dengan pilih pakai pasti. Jangan ketinggalan cuan. Halo Pak, dengar suara saya Pak ya? Oke, yuk Pak, silakan. Yeah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Askur terkait tentang TTG ya. Jadi teman-teman nanti TTG-nya tentang apa sih ya?
Nah, itu tadi disampaikan bahwasanya untuk topik TTG-nya itu diambil dari potensi desa, ya, permasalahan yang berawal dari desa. Kemudian juga disampaikan tentang kerangka kerja untuk membuat atau implementasi TTG itu seperti apa, dan disampaikan juga tentang contoh-contoh dari TTG yang sudah pernah dibikin oleh mahasiswa KKN. Gitu. Oke, Pak Askur, ini ada satu pertanyaan dari Fauzi Ardiansyah. Pertanyaannya yaitu izin bertanya Pak, semisal ingin mengadakan proker sosialisasi pembuatan tepung dari tulang ikan, itu nantinya harus ada produk jadi atau boleh presentasi saja? Ini mungkin Pak Askur mau langsung dijawab atau seperti apa? Oke, bisa Pak. Silakan Pak Askur. Oke, terima kasih Mas Denny, Pak Denny, Mas Fosi ya atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan sederhana saya, kalau tanpa praktek misalkan ya, atau hanya sosialisasi saja misalkan, pertanyaannya adalah apakah masyarakat nanti bisa melakukan? Ya, karena tadi kriteria tadi di awal, salah satu teknologi tepat guna yang nanti akan kita bawa itu adalah mereka mampu melakukan. Ya, ketika kita pulang itu mereka mampu melakukan, memastikan. Oleh sebab itu, kenapa tadi di dalam tahapan itu perlu namanya evaluasi atau pendampingan? Karena untuk memastikan teknologi yang kita bawa itu adalah benar-benar mereka mampu adopsi, ya, mampu adaptasi. Oleh sebab itu, saran saya Mas Fauzi, jangan hanya sosialisasi pembuatannya, sekalian sama prakteknya. Ya, sekalian sama prakteknya, teknologinya, dan pendampingannya. Ya. Kenapa? Karena berbagai luaran bisa nanti di dalam menghasilkan luaran artikel, di samping artikel bisa menghasilkan teknologinya. Jadi nanti di teknologi tepat gunanya seperti apa? Ya, itu yang diinginkan. Jadi sekali lagi menurut saya, karena kalau kita di dalam kriteria atau tadi ciri-ciri dari teknologi tepat guna itu salah satunya adalah bisa diimplementasikan oleh masyarakat, ya, dapat dimanfaatkan secara mudah, misalkan menjawab permasalahannya, tentunya nanti akan ke depan membawa dampak perubahan aspek secara ekonomi. Ya, jadi oleh sebab itu, kalau hanya sosialisasi merusak masyarakat. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Denny, Mas Fauzi. Iya. Dibalas sama Mas Fauzi, katanya terima kasih Pak, seperti itu. Iya. Saya ingin menambahkan bahasanya benar yang disampaikan oleh Pak Askur tadi, bahasanya yang namanya TTG itu berarti harus ada alatnya gitu ya. Harus ada alatnya dan bisa diimplementasikan langsung ke masyarakat. Dan juga bisa digunakan untuk luaran jurnal itu tadi ya Pak ya. Jadi dalam bentuk jurnal kan di sana alat itu dibikin, kemudian diuji, ya, kemudian datanya digunakan untuk membuat luaran sebagai jurnal. Nah, itu. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua, ada dari Denny Herdiansyah. Ini berkaitan dengan biaya, Pak. Jadi ini menanyakan untuk biaya teknologi tepat guna berasal dari mana. Itu mengingat terdapat beberapa teknologi tepat guna memerlukan biaya yang tidak sedikit. Monggo Pak Askur. Oke, baik. Kalau sepengetahuan saya, kalau urusan dana ya, saya mungkin kurang tahu banyak. Sepengetahuan saya memang dari web tidak ada, Mas. Murni adalah nanti dananya ditanggung oleh teman-teman sekalian. Ya. Nah, oleh sebab itu, maka nanti silakan cari teknologi yang kira-kira
di samping tadi ya, di samping bisa diimplementasikan di masyarakat, yang kedua mungkin memungkinkan dari aspek yang lain seperti tadi biaya ya. Jangan sampai nanti karena teman-teman buat PPG di masyarakat ternyata menggadaikan motornya misalkan, ini kan jangan sampai. Atau bisa jadi kalau konsep TPG yang teman-teman rancang ya kemudian ditawarkan kepada kepala desa, bisa jadi support biaya itu sebagian mungkin disupport oleh desa ya. Kalau itu memang benar-benar mampu menyelesaikan problem yang ada di masyarakat misalkan ya. Jadi teman-teman sekalian, ada aspek-aspek lain barangkali seperti berarti biaya ya yang memungkinkan. Sehingga saran saya adalah silahkan disesuaikan dengan kemampuannya teman-teman. Karena terus terang LPPM tidak menanggung ya teman-teman sekalian biaya-biaya yang diinginkan. Ya, silakan disesuaikan. Ya, atau dengan cara yang kedua, silahkan komunikasikan kepada pihak desa. Saya punya konsep teknologi tepat guna seperti ini, Pak. Tetapi secara pembiayaan, misalkan nggak mungkin kalau saya yang membiayai, misalkan bisa jadi kepala desa itu mensupport ya, karena itu menjadi suatu kebutuhan desa yang selama ini mungkin tidak terselesaikan dengan kondisi yang ada ya Mas ya. Silakan urunan dengan teman-temannya disesuaikan dengan kondisinya. Jika misalkan tidak memungkinkan, silakan bisa alternatif teknologi yang lain atau pilih teknologi yang kira-kira secara finansial tidak terlalu menguras kantong ya. Itu Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Askur. Ya, selanjutnya ini yang bertanya nggak ada namanya, Oppo A12. Ini izin bertanya Pak, untuk pengelolaan produk sabun menggunakan garam itu dan untuk alatnya menggunakan apa nggih Pak? Mohon pencerahannya. Jadi pengelolaan produk sabun menggunakan garam. Apa ini Pak ya? Saya baru tahu. Ya. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, saya ini bukan ahlinya semua ya teman-teman sekalian. Nanti kalau punya usulan solusi, silakan nanti hanya buat sabun, terus terang kalau bisa. Halo Pak Askur. Waduh, Pak Askur keluar. Ini beliau kayaknya susah sinyal ini ya. Iya, mungkin posisinya di kampus wifi-nya lemah. Terlempar lagi. Sorry. Kembali kepada tadi ya. Iya, ya, betul Mas. Ini berapa kali ini terlempar. Mudah-mudahan sudah terdengar lagi ya. Ya, sudah Pak, monggo. Oke, baik. Kembali kepada tadi. Jadi kalau alat itu menurut saya bisa jadi menggunakan alat yang ada di masyarakat. Tapi yang baru adalah bisa jadi metodenya. Ya, yang baru bisa jadi metodenya. Metode yang dibawa oleh teman-teman. Seperti tadi misalkan membuat sabun dari garam misalkan. Buat apa sabun garam? Misalkan saya ingin memasukkan ion-ion yang ada di garam sehingga menjadi kulitnya menjadi glowing misalkan. Nah ini kan tapi saya alatnya hanya menggunakan panci, menggunakan macam-macam misalkan alat yang sederhana. Tetapi metodenya yang baru. Apakah itu dikatakan tepat guna? Iya menurut saya. Jadi seperti tadi di penutup saya,
teknologi tepat guna itu tidak selalu orientasi menggunakan alat yang baru ya, tetapi bisa jadi yang baru itu adalah metodenya, pendekatan metodenya. Memang menggunakan panci penggoreng misalkan, tapi metodenya yang baru dari kita. Ya, itu juga termasuk didetailkan nanti di dalam deskripsi teknologi tepat guna yang digunakan. Ya. Kembali kepada tadi, kalau dari bahan, kalau buat sabun itu kan biasanya menggunakan NaOH, menggunakan minyak, kemudian menggunakan pengharum dan lain semacamnya. Ya, ya. Jadi silakan nanti ini kan. Jadi kembali lagi, yang penting mudah untuk diimplementasikan. Dan masyarakat itu tidak, kalau dari alat misalkan tidak susah mencari kemana-mana, karena mereka sudah biasa menggunakan alat yang ada misalkan di sehari-hari mereka yang bisa diimplementasikan. Jadi kesimpulannya ya, kalau misalkan alatnya tidak, pendekatan teknologinya bukan alat, bisa jadi pendekatannya adalah metodenya, ya metodenya yang kita gunakan. Itu mungkin yang dari saya. Ya, terima kasih Pak Askur. Selanjutnya ini, Assalamualaikum, saya Khalid. Oh, ini sudah ini. Ini. Apakah kami boleh membuat aplikasi game berbasis Android untuk dijadikan media pembelajaran bagi anak SD? Oke. Media pembelajaran. Mohon maaf, putus-putus Pak Askur. Halo Pak Askur. Kalau kuncinya Putus-putus Pak. Terpental lagi nih Pak Askur sepertinya. Oke, sambil menunggu Pak Askur, mungkin saya akan menambahkan ya, bahwasanya untuk membuat game berbasis Android itu, menurut saya dilihat dulu potensi desanya. Jadi itu termasuk ada potensi desanya nggak gitu ya. Kalau itu kan sudah di ranah pendidikan ya. Jadi kalau bisa untuk topiknya itu kalian ngambil di potensi desa. Kemarin kan sudah ada yang survei itu ya, sudah ada yang survei, kemudian didapatkan beberapa data terkait dengan potensi desanya. Nah, kalian bisa ngambil permasalahan yang ada di desa tersebut ya, berdasarkan dari potensinya itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, ya. Monggo Pak Askur. Jadi oke, menambahkan Pak Dini ya, betul tadi yang apa disampaikan Pak Dini. Pertama dilihat dulu apakah memungkinkan kalau menggunakan Android itu misalkan, apakah kalau sasarannya anak SD, apakah seluruh anak SD itu sudah memungkinkan menggunakan sistem Android itu ya. Kalau dari segi teknologinya menggunakan media pembelajaran menggunakan Android, termasuk teknologi, betul pemanfaatan teknologi. Tapi pertanyaannya adalah apakah nanti penerima itu sudah familiar dengan itu? Jangan-jangan nanti belum ini, karena kadangkala kalau di desa itu tidak semuanya HP-nya misalkan Android misalkan. Ini kan menjadi masalah juga nanti. Ya, yang penting adalah itu tadi bahwa bisa mudah untuk diimplementasikan, memudahkan mereka, membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Misalkan selama ini susah belajar matematika, tetapi dengan cara game teknologi ini, maka mereka dengan mudah belajar matematika misalkan. Ya no problem. Yang penting
ketentuan-ketentuan tadi di awal, masalahnya ada, kemudian sasarannya mampu menerima, kemudian teknologinya itu tidak merusak kepada lingkungan, termasuk kecanduan ya teman-teman sekalian. Justru yang menjadi problem sekarang di beberapa tempat itu adalah penggunaan HP yang sudah di luar kendali ya. Makanya ada beberapa waktu yang lalu programnya justru kegiatan pendampingan penggunaan HP yang sehat ya, karena selama ini sudah menjadi tidak sehat. Nah, yang penting tidak menimbulkan hal-hal yang begitu. Tidak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa, teknologinya itu yang ini ya, yang penting memungkinkan menurut saya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi Pak Denny? Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Pak. Oke. Mungkin ada tambahan, Pak Askur? Oke. Jadi teman-teman sekalian, ya, kunci menurut saya, kunci untuk merancang teknologinya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, tolong eksplorasi dulu masalahnya, masalah-masalah yang ini kan. Karena dari masalah yang kita dapatkan itu baru kita nanti akan menentukan teknologi apa kira-kira yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Jangan dibalik, teknologinya dulu disiapkan, masalahnya apa? Itu yang sering kali terjadi ketika saya memonev ke lapangan-lapangan itu. Saya punya teknologinya ini Pak, terus penggunanya siapa? Masalahnya apa? Ini kadang-kadang mereka tidak bisa menjawab. Jangan dibalik teman-teman sekalian. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman ini kalau saya mengilustrasikan ini ibarat pendekar yang jurusnya sudah hampir sempurna. Apa artinya itu? Bahwa nanti masyarakat itu menganggapnya teman-teman itu di lapangan itu adalah orang hebat yang segala permasalahan tahu. Ini nanti perlu dipersiapkan ya. Ya. Itu. Yang kedua, saya yakin teman-teman peserta KKN ini secara keilmuan ini sudah mumpuni ya, karena tadi namanya pendekar itu berbagai jurus sudah dimiliki. Nah, sekarang mari kita buktikan di dalam momentum KKN ini apakah jurus yang kita pelajari itu bisa kita gunakan di desa. Ya, dengan tadi menghasilkan suatu teknologi tepat guna yang mampu menjawab dari permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, jadi itulah menurut saya teman-teman sekalian, mungkin penutup dari saya. Tolong identifikasi betul permasalahan yang ada, diskusikan betul dengan DPL-nya permasalahan yang ada itu, lalu carilah solusinya yang memungkinkan, baik yang memungkinkan secara kepada user maupun memungkinkan menurut biaya yang kita akan keluarkan. Itu juga menjadi penting menurut saya. Kemudian dengan berbagai disiplin keilmuan itu, saya berharap bahwa nanti di desa itu mampu memberikan jurus-jurus yang hebat yang dipelajari di kampus itu, sehingga mampu nanti diimplementasikan di dalam masyarakat. Itu mungkin Pak Denny penutup dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan mungkin dari saya. Barangkali ada hal-hal yang kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Askur atas materi yang disampaikan, luar biasa ya. Jadi inti dari yang disampaikan tadi ya di akhir yaitu cari permasalahannya dulu ya, baru membuat teknologinya. Nah itu. Jadi jangan teknologinya dulu baru permasalahannya. Nah, itu akan susah nanti untuk implementasi di lapangannya. Terus yang kedua terkait dengan biaya. Jadi teman-teman bikin TTG yang sekiranya itu menggunakan
barang-barang bekas, misalnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar gitu ya. Jadi yang kalau ngomongin biaya kan mesti di mana-mana menjadi masalah itu ya. Jadi cari topik TTG yang biayanya itu sangat murah seperti itu. Yeah. Cukup nggih Pak Askur nggih? Oke Pak, silakan. Cukup. Yeah, alhamdulillah acara workshop tentang TTG pada hari ini cukup ya sampai di sini dan berjalan dengan lancar. Semoga teman-teman bisa memahami ya apa yang sudah kita sampaikan dan nantinya di lapangan diberikan kelancaran gitu ya. Itu. Saya kira cukup ya Pak Askur. Terima kasih Pak Askur sudah meluangkan waktunya untuk hari ini dan teman-teman yang juga hadir di Zoom hari ini ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.